Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Taichi Hero yang dirilis pada tahun 2012. Film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya berjudul Taichi Zero, menceritakan tentang pria polos bernama Yang Luchan menjadi populer kungfu Taichi. Daripada kelamaan, yuk mari mari kita menonton. Dikisahkan pada masa penjajahan barat, di daratan Cina hiduplah pria bodoh bernama Yang Luchan. Hidupnya yang dulu sial kini disebut-sebut beruntung setelah dijodohkan dengan wanita cantik dari keluarga Chen bernama Chen Yuniang. Dengan menikahi Yuniang, Luchan yang luntang-luntung hidupnya bisa mempelajari ilmu kungfu aliran Chen yang hanya boleh dipelajari oleh orang bermarga Chen. Di saat ijab kabul dilakukan, tiba-tiba saja terjadi keributan dari luar. Alih-alih pemberontakan, ternyata itu kepulangan kakak Yuniang yang bernama Chen Zhaiyang. Pernikahan pun berlangsung dengan meriah disaksikan warga desa. Malam harinya di saat para kerabat makan-makan bersama, Yuniang dan ayahnya sedang mengintip kelakuan bodoh Luchan yang makan daun-daunan. Yuniang menjadi keheranan dengan tingkah suaminya. Tapi ayahnya berkata jika itu letak keunikannya karena 3 bunga mahkota menyerap energinya. Di saat orang lain perlu berlatih kungfu berpuluh-puluh tahun, Luchan sudah terlahir dengan bakat itu. Inilah kenapa Pak Chen menikahkan anak gadisnya dengan pria bodoh yang dipercaya bisa menjadi ahli kungfu tidak terkalahkan. Sementara itu, Zhaiyang keberatan dengan pernikahan adiknya dan Luchan. Ia pun sengaja mengungkit tentang ramalan lonceng perunggu di makan malam kerabat untuk menggiring ketidaksukaan mereka pada Luchan. Sebenarnya yang menginginkan pernikahan ini memang hanya Pak Chen, karena ia ingin mengajari Luchan ilmu kungfu aliran Chen karena mempercayai keunikan dalam diri pria bodoh yang ngemil tanaman. Meski sudah menikah, tapi Yuniang juga belum bisa mencintai Luchan. Ia juga memperlakukan Luchan sangat galak karena tidak menganggap mereka sebagai suami istri, melainkan guru dan murid. Jadi tidak ada harapan malam pertama Luchan bakal full senyum. Malam pun semakin larut. Adik Zhaiyang bernama Chen Yoji mendatanginya untuk bertanya tentang ramalan lonceng perunggu yang kakaknya singgung saat makan malam. Alkisah 100 tahun silam, leluhur mereka dari keluarga Chen memiliki watak yang sangat baik. Ia menerima semua yang ingin berlatih kungfu aliran Chen. Bahkan saat ada pendatang jauh, ia tidak segan-segan mengganti ongkos perjalanannya. Sampai tibalah sang guru kedatangan biksu gila yang sangat kasar dan semaunya sendiri. Namun dengan kemuliaan hati guru, ia membiarkan biksu itu tinggal di sana, meskipun orang-orang ingin mengusirnya. 2 minggu pun berlalu. Biksu gila itu menertawakan murid-murid aliran Chen yang membuat mereka marah dan menyerang biksu. Tapi mereka mengalami kekalahan. Di momen itu, biksu gila mengeluarkan bingkisan dari dalam tas yang ternyata jasad murid dari sang guru. Rupanya murid itu berlaku kasar dan membuat keributan. Sampai-sampai biksu membunuhnya lalu membawanya ke sini untuk memberi pelajaran. Biksu pun pergi dengan meninggalkan pesan jangan sembarangan memilih murid atau lonceng akan berbunyi sebagai pertanda kehancuran desa. Karena ramalan itu sudah mengakar kuat turun-temurun, Luchan tidak diterima warga desa. Zhe yang berpura-pura baik dengan memberikan bekal makan pada Luchan dan mengajaknya ke bukit. Di perjalanan, Luchan pun bercerita tentang pengalamannya belajar berbagai aliran kungfu, termasuk sempat menjadi pasukan kultus hakikat dewa yang terlarang, tapi seringkali tidak cocok. Itu sebabnya Luchan ingin mencoba berlatih kungfu aliran Chen. Namun malangnya, warga desa justru ingin mengusirnya. Tanpa aba-aba, Luchan pun diserang. Lalu Zhaiyang yang bermuka dua memakaikan topi yang sudah dipasangi paku hingga membuat Luchan menggila.
Kabar ini terdengar di telinga Yuniang yang saat ini sedang bersama istri Zhayang. Ia langsung bergegas menghampiri suaminya yang sekarang kehilangan kesadaran dan berbuat onar. Sementara itu, istri Zhayang melancarkan rencana dengan menyusup ke lonceng perunggu. Meninggalkan kehidupan di desa, ada pabrik mesin tersegel yang ternyata adalah pabrik kepunyaan Zhayang. Saat itu, teman Zhayang yang bernama Fang Zijing membongkar segelnya, tapi malah tertangkap oleh para penagih hutang. Meski begitu, ia tetap disandera karena Zhayang tidak bisa dihubungi. Untungnya saja ada bule bernama Fleming datang menyelamatkannya. Walaupun ternyata si bule ini ada maunya. Rupanya Zhayang tetap bersikeras untuk menyingkirkan Lu Chan. Ia mempengaruhi Yuniang jika pernikahan harus dilandasi rasa cinta agar adiknya mau meninggalkan Lu Chan. Tapi meskipun ia belum mencintai suami bodohnya, ia menurut perintah ayahnya. Yuniang sendiri yang melatih Lu Chan ilmu kungfu aliran Chen itu. Walaupun ya tetap saja ujung-ujungnya Lu Chan kena marah lagi. Di saat itulah Pak Chen datang untuk menghibur menantunya. Ia juga mengatakan dasar kungfu dari kehidupan sehari-hari dan bagaimana menjalani harmoni kehidupan dengan beradaptasi dengan alam. Lalu si polos Lu Chan membalas, jadi kentut juga butuh kungfu dong. Nah, hari pun terus berjalan. Tiba-tiba saja warga desa dikejutkan dengan ramalan yang mereka takutkan. Ya, lonceng perunggu akhirnya berbunyi. Sontak saja warga berkumpul dan menyalahkan Lu Chan sebagai pertanda kehancuran desa. Di saat itulah Zhayang muncul seolah pahlawan yang menghentikan dentangan lonceng dengan aksi jagoan. Sementara itu, Pak Chen menyadari ada yang tidak beres lalu menyergap istri Zhayang untuk menjelaskan semuanya. Ternyata lonceng itu memang sudah dipasangi alat yang menyebabkan bisa berputar. Tapi warga keburu masuk dalam tipu daya Zhayang yang sekarang dipuja-puja. Ketika suasana makin kacau, Pak Chen muncul menunjukkan telegram yang isinya keterlibatan Zhayang dengan Zijing yang berhubungan dengan proyek rel kereta. Namun Zhayang tetap tidak mau mengaku. Sampai akhirnya Pak Chen menyuruh Lu Chan untuk melawannya. Dengan arahan Pak Chen, Lu Chan menyerang Zhayang. Dan tiba-tiba saja, makpiar, kepingan alat yang terpasang di badan Zhayang lepas berhamburan. Rupanya ini rahasia Zhayang bisa melakukan kungfu dengan mekanisme alat ciptaannya. Kejadian ini tentu sangat memalukan bagi Zhayang. Ia pun mengaku sudah sengaja menfitnah Lu Chan dengan ramalan biksu gila dan cari muka di hadapan warga agar ia bisa menggantikan ayahnya sebagai kepala desa. Karena dengan cara inilah Zhayang bisa mendapatkan bantuan Zijing untuk melunasi hutangnya. Selepas hari itu, Zhayang dan istrinya meninggalkan desa. Yuniang menyerahkan rimpang warisan keluarga untuk bekal kakaknya. Zhayang singgah di pabriknya dan mengenang mesin-mesin yang mangkrak belum sempurna. Akan tetapi di sana keduanya tertangkap oleh Zijing yang kini sudah menjadi deputi gubernur karena menyogok. Mendengar kegagalan Zhayang menjadi kepala desa membuat Zijing merasa marah. Sampai tidak sengaja terucap dari mulut Zhayang kalau kegagalannya disebabkan Lu Chan si pengikut kultus hakikat dewa. Di sisi lain, Pak Chen mengajari Lu Chan untuk melihat dunia dari sudut pandang terbalik. Dengan mengingat semua kemarahan istrinya yang sensitif padanya, ia akhirnya menemukan satu penyebab. Rupanya ada satu mesin yang membuat Yuniang merasa sedih saat melihatnya. Dengan kekuatan cinta yang sangat membara, Lu Chan bertarung dengan menghancurkan mesin itu demi Ayang. Melihat ketulusan hati Lu Chan, Yuniang menjadi luluh. Tidak hanya itu saja, rezeki Lu Chan masih berlanjut saat istrinya mengajaknya bermantap-mantap. Pak Chen yang diam-diam tahu kabar gembira ini menjadi tidak bisa tidur semalaman. Selepas malam ganas maksudnya malam panas itu, aura Yin dan Yang Lu Chan mulai seimbang sehingga ia tidak lagi berbuat bodoh dan aura bijaksana mulai terpancar dari dirinya. Warga desa dikejutkan dengan kedatangan pasukan deputi gubernur Zijing dengan meriam yang menghancurkan bangunan-bangunan.
Rupanya Zijing menggunakan omongan Zhayang untuk menyerang desa. Ia menuduh desa menyembunyikan pemberontak, seperti halnya Luchan mantan pengikut kultus hakikat dewa. Untuk menghentikan huru-hara, Pak Chen menyusun siasat. Ia akan menyerahkan diri sedangkan Yunyang dan Luchan harus menemui guru Li Xianyun di Peking. Di tengah tembakan meriam di mana-mana, mereka bertiga muncul dan menghadapi serangan pasukan Zijing. Perang tidak dapat dihindari lagi. Dengan tangan kosong dan jurus kungfu, mereka pun melawan pasukan berperalatan lengkap. Tak tung dong dong dong, tras tras. Begitulah sepertinya. Ketika Luchan dan Yunyang dalam krisis, tiba-tiba muncul bala bantuan dari pesawat sederhana yang diterbangkan Zhayang. Ia menembakkan peluru dan membantu Luchan bersama Yunyang lolos dari kepungan pasukan. Pasutri ini menempuh perjalanan jauh untuk menemui Guru Li, sedangkan Pak Chen dan Zhayang terkurung dalam penjara. Ayah dan anak yang tidak akur ini akhirnya berbaikan. Pak Chen menyadari kesalahannya yang tidak mendukung Zhayang menggapai cita-citanya sebagai insinyur dan memaksanya meneruskan kungfu keluarga. Padahal di masa lalu Pak Chen yang suka menggambar juga merasakan hal itu. Namun ia malah membuat anaknya bernasib sama. Luchan dan Yunyang akhirnya sampai di Peking. Mereka memberikan perisai keluarga Bagua untuk bertemu Guru Li. Namun Luchan harus bisa mengalahkan pengawal terlebih dahulu. Dengan beberapa gerakan, Luchan membuat pengawal kewalahan. Dan rupanya ini barulah tahap awal karena setelah ini Luchan harus menghadapi 7 tahap lanjutan jika ingin bertemu Guru Li. Untungnya saja kini Luchan sudah berubah menjadi ahli kungfu, sehingga mudah saja bagi Luchan untuk membuat musuhnya kalah. Setelah melewati proses panjang, Luchan bisa bertemu Guru Li. Dari sana, ia dan Yunyang mengetahui jika permasalahan di desa berhubungan dengan proyek rel kereta api hingga korupsi yang melibatkan Zijing. Namun, Guru Li tidak bisa berbuat banyak kecuali mendapat bantuan dari Pangeran Dun. Akan tetapi, Pangeran Dun ingin melihat kungfu aliran Chen untuk memutuskan apakah ia akan membantu atau enggak dulu deh. Disaksikan Pangeran Dun, Luchan menunjukkan kehebatan kungfu aliran Chen yang kini sudah dikuasai. Ia bertarung dengan sangat anggun dan pengendalian yang mengagumkan. Tidak heran jika ini membuat Pangeran Dun merasa terkesan. Bahkan ia melihat keindahan kungfu itu tidak hanya pertarungan, tapi memadukan komposisi yin dan yang dari filsafat Tai Chi. Sehingga pangeran memberikan nama kungfu Tai Chi. Ternyata memang benar, setelah menggabungkan energi, tubuh, dan pikiran, Luchan berhasil menjadi ahli kungfu sakti mandraguna. Setelah kejadian itu, pangeran membebaskan Pak Chen dan Zhayang. Tak hanya itu saja, pangeran juga memindahkan proyek rel kereta api yang semula rutenya melewati desa. Pak Camat kecantol kawat dan cerita pun tamat.